Mari nak, mari nak, sudah dekat pondokku nak. Halo, halo, halo. Tolong kek, tolong, kakakku jatuh. Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Kisah kakek Puguh, seorang tunanetra yang bijaksana. Setelah mengunjungi cucunya di suatu malam yang gelap dan dingin, ia nekat menerobos heningnya malam menggunakan sebuah obor. Kek, aku saja yang mengantar kakek. Berjalan di malam hari sangat berbahaya, Kek, apalagi jalan berbatu. Sudahlah cucuku, kau tidur saja. Kakek sudah biasa melintasi jalan ini, dimanapun kakek sudah tahu. Karena sang kakek sudah biasa melintasi jalan yang ada di desa itu, ia pun hanya menggunakan alat bantu sebuah obor menembus keheningan malam. Sepanjang perjalanan menuju pondoknya kakek, banyak sekali ada batu-batu lepas di jalan. Di samping itu, daerah itu masih jarang sekali penduduknya. Dua orang pemuda yang sedang duduk di beranda rumahnya hingga larut malam sangat aneh melihat kakek sedang berjalan membawa obor, karena ia tahu bahwa kakek itu adalah orang yang buta. Kakek buta itu memang betul-betul konyol dan bodoh. Apa gunanya obor itu? Bukankah ia tidak bisa melihat, kawan? Hahaha, dasar manusia kuno, pikirannya tidak rasional. Masa orang buta menggunakan obor untuk apa? Untuk apa sih? Hanya merepot-repotkan saja. Itu namanya orang konyol, sangat mubazir. Ayo kita temui dia, biar paham akan kekeliruan dan kekonyolannya. Ayo. Kakek Puguh terus melanjutkan perjalanannya, karena ia mempunyai prinsip tersendiri. Pandangan hidupnya berbeda dari orang lain. Walau kakek Puguh adalah seorang tunanetra, banyak orang mengetahui ia adalah seorang yang sangat bijaksana dan bahkan cerdas melebihi orang yang normal. Nah, itu sudah dekat dia. Ayo kita hampiri, kasih paham dia, biar tahu akan kesalahannya. Ayo. Iya, kamulah yang memberikan dia pencerahan, biar encer otaknya. Dasar orang-orang kuno berpikirnya sangat-sangat ortodok, kurang tahu, kurang logika. Ayo kita beritahu dia. Kek, aku telah perhatikan kakek dari kejauhan. Rupa-rupanya kakek sangat lucu, Kek. Kenapa kakek menggunakan ini, obor, untuk apa, Kek? Bukankah kakek adalah buta? Hanya sebagai beban saja, merepotkan saja, buang saja itu, Kek. Namanya kakek tidak logika. Ingat, Kek, apa yang kakek lakukan itu bodoh, Kek. Dengan sabar, kakek pun menjawab. Sudahlah nak, tak apa-apa. Aku sebenarnya sudah tahu jalan ini karena sudah sering aku lintasi nak. Ini cuma berjaga-jaga saja agar orang lain tidak menabrak diriku dan melihat diriku sedang berjalan nak. Kakek pun meneruskan perjalanannya tanpa marah sedikit pun. Wah, kakek ini nampaknya semakin dungu saja, Dek.
Buang saja itu, Kek. Buang saja, kau tambah bodoh, Kek. Kakek. Buang saja itu, Kek. Setelah beberapa langkah, kakek itu melaju. Cahaya obor itu pun redup dan kedua anak itu mengikuti dari belakang. Aduh, aduh, aduh. Tolong, Kek. Tolong, Kek. Tolong. Kakakku jatuh. Salah seorang pemuda itu tersandung kakinya di kegelapan, lalu terjatuh. Kek, tolong. Kakakku jatuh. Ada apa denganmu, nak? Mudah-mudahan kamu baik-baik saja, nak. Bagaimana kamu, nak? Salah satu dari pemuda itu tampaknya merasa malu karena telah menceramai si kakek, sedangkan temannya masih belum siuman. Bagaimana ini, Kek? Bagaimana, Kek? Suasana sangat mencekam malam itu. Tenang saja, nak. Semoga tak terjadi apa-apa. Tolong. Akhirnya pemuda itu pun siuman dan melihat ke sekitarnya bahwa ia baru sadar akan apa yang telah terjadi. Kakek, maafkanlah atas kesombonganku berdua, Kek. Apa yang kau pikirkan itu sangatlah benar, Kek. Dan sekarang, marilah aku akan hantar kakek sampai ke pondok kakek. Terima kasih, Kek. Sudahlah, nak. Itu adalah suatu pembelajaran. Ayo ke depannya kita belajar dan berpikir lebih baik lagi, nak. Dalam perjalanan menuju ke pondok kakek, hari sudah tengah malam. Kakek banyak bercerita dengan pengalaman-pengalaman pahit hidupnya selama ini. Sangat senang sekali kedua pemuda itu mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kedua pemuda itu sangat menyesal karena ia telah meremehkan kakek yang buta. Kakek tua itu tak seremeh yang ia pikirkan. Ternyata memang benar-benar ia adalah kakek yang bijaksana, membuat ia menjadi malu. Mari nak, sudah dekat pondokku, nak. Heran aku dengan kakek ini. Kok dia sangat lancar dan hafal sekali akan jalan ini sampai dengan cengkak-cengkoknya ya. Sedangkan aku saja yang melihat masih kesulitan untuk berjalan. Iya, benar sekali. Kakek ini tahu pasti kemana tujuannya. Malam itu suasana desa sangat sepi. Beberapa rumah yang dilintasi orangnya sudah tidur. Pintunya sudah tertutup semuanya. Terima kasih, nak. Kamu telah mengantar kakek sampai di sini. Inilah rumah kakek. Ayo menginaplah di sini semalam. Besok pagi saja kau pulang. Hari sudah larut malam, nak. Biar tidak ada halangan di jalan, nak. Kakek doakan agar kau menjadi pemuda yang bermasa depan, nak. Untuk malam ini, aku belum bisa menginap, Kek. Terima kasih agar orang tuaku tidak bingung mencarinya nanti, Kek. Dan semoga kakek sehat-sehat saja. Selamat beristirahat, selamat tidur, Kek. Nanti akan kuulangi datang ke tempatmu, Kek. Kedua pemuda itu pun kembali malam itu juga, agar tidak kebingungan orang tuanya. Kawan, pengalaman malam ini adalah berharga sekali bagi kita berdua. Selama ini kita memang senang meremehkan orang lain.
Ternyata apa yang kita pikirkan tidak selamanya benar. Kita harus mengubah ego kita. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain apa yang ia pikirkan. Tidak selamanya apa yang kita pikirkan benar, kawan.